Kalau memang gentle betul sudah seperti itu gitu ya, akan lebih baik itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi. Selamat malam Mirsa, selamat tahun baru untuk Anda semua. Mudah-mudahan pergantian tahun dan awal tahun menjadi awal tahun yang menyenangkan untuk Anda semua. Tapi yang pasti Mirsa, awal tahun 2023 ini tensi politik mulai memanas. Ini menjelang 2024 sudah mulai dari sekarang ya. Ini dimulai dengan PDIP yang mulai menabuh genderang perang dalam tanda kutip kepada Nasdem. Secara terbuka, elit PDIP menyebutkan agar 2 menteri dari Nasdem untuk mundur karena dianggap sudah tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Politisi PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebutkan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar harus mundur karena tidak sejalan lagi dengan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kira-kira Nasdem menanggapi ini dan apakah Presiden akan melakukan reshuffle yang kabarnya akan berlangsung pada bulan ini? Kita akan diskusikan selengkapnya di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, Menteri KLHK perlu dievaluasi. Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya. Ya, ini juga menjadi catatan. 1 kinerjanya, 2 termasuk partainya. Ya, kalau memang gentle betul sudah seperti itu gitu ya, akan lebih baik itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Ya, sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi. Termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi. Yang dikhawatirkan adalah apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun yang sudah seperti ini akan Ya, itu pernyataan dari politisi PD Perjuangan yang sangat jelas. Ada beberapa poin ya. Ada menteri yang sudah tidak cocok lagi kinerjanya dengan kebijakannya dengan presiden. Ada antitesisnya Pak Jokowi. Kemudian jangan-jangan nanti kerjanya Pak Jokowi 10 tahun ini tidak akan berlanjut nih oleh yang lainnya. Begitu. Kita akan membahasnya malam hari ini. Ada sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Di ujung sebelah sana ada Bung Effendi Ghazali, pengamat komunikasi politik. Selamat malam. Malam Anggi, malam pemirsa. Ada nah ini Effendi lagi nih, Effendi Khoiri, hampir salah sebut saya politisi Partai Nasdem. Dua Effendi, selamat malam Gus Coy. Selamat malam Mbak Anggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan sebelah kiri saya ada Bung Andreas Hugo Parera, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bung Andreas. Selamat malam Anggi, selamat malam pemirsa. Merdeka. Di ujung Merdeka. Merdeka, selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru. Bung Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam Bung Ray. Selamat malam. Wah, ini pecinya malam hari ini yang menarik perhatian saya. Khas sekali. Tapi ini yang lebih menarik perhatian ini rekannya Bung Andreas ini. Sebenarnya maksudnya apa sih itu untuk langsung menyebutkan mundur saja karena diperkirakan tidak sesuai lagi, tidak sejalan lagi dengan kebijakan presiden. Apakah itu suara elit saja atau suara partai jangan-jangan juga mendesak untuk mundur? Ya sebenarnya kan yang memulai rencana atau pembicaraan soal reshuffle ini kan Pak Presiden sendiri gitu. Dan bahkan itu sejak Desember kemarin ketika beberapa kali ditanya wartawan kan memang Presiden menyampaikan bahwa ada rencana untuk melakukan reshuffle. Dan ya kita juga tahu bahwa reshuffle itu
adalah hak prerogatif presiden kan. Oleh karena itu ya apa yang disampaikan oleh Pak Jarod ini kan sebenarnya ya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Memang kalau udah ada rencana itu secara politik, secara kinerja, ya karena Pak Jarod ini di Komisi 4 kan. Jadi tahu, ya, memang kinerjanya nggak bagus ya, dua menteri ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Jarod kan evaluasi apa yang disampaikan atau apa yang terjadi dalam interaksi antara beliau sebagai Komisi 4 dengan mitranya, dan kebetulan ya, mitranya kan adalah Menteri Pertanian dan Menteri KLH gitu. Oke. Tapi tadi menarik tuh Anda bilang kan ini hak prerogatif presiden sebenarnya. Nah justru itu karena hak prerogatif presiden kenapa harus Pak Jarod yang ngomong suruh mundur menteri dua? Pak Jarod kan menyarankan. Bahkan kalau menurut saya lebih elegan ya menterinya mengundurkan diri. Menterinya yang mengundurkan diri, Anggi. Soalnya ya kan ini kan juga beberapa kali kan pada beberapa kesempatan sebelumnya ini kan Pak Gus Coy dan kawan-kawan ini kan sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan dengan keputusan untuk mendukung mengusung atau rencana mencalonkan Pak Anies itu adalah antitesa terhadap pemerintahan Jokowi. Gus Coy. Dan dengan itu kan seharusnya ya itu tadi Pak Jarod juga sampaikan dan menurut saya juga lebih gentle mundur dari kabinet. Ini malah bukan harusnya mengundurkan diri malahan tuh menteri-menterinya Nasdem. Gimana tuh Gus Coy? Nah ini acara dua sisi. Nah itu sisinya dia begitu. Ya sisinya sini gimana nih? Saya di tengah-tengah. Nasdem punya sisi lain yang lebih rasional, yang lebih logis, yang lebih historik gitu ya, yang lebih sosiologis gitu. Yang lebih filosofis juga. Ya filosofis juga. Jadi gini, pertama mundur. Lebih baik kalau gentle mundur. Ya. Pernyataannya kan begitu. Ya. Komitmen Nasdem dengan pemerintahan ini bukan 2 tahun, 3 tahun. Tapi 5 tahun. 5 tahun. Sampai selesai. Ketika dia ada di dalam, selama dia tidak ada cacat, kena korupsi, kesenggol nepotisme atau apa-apa ya kan. Nah itu hak presiden, memang hak presiden. Nah itu otomatis. Tapi meskipun presiden itu punya hak, dia dapat jabatan presiden itu tidak ujuk-ujuk. Bukan kun fayakun, jadi maka jadi. Tapi itu ada effort yang luar biasa dari seluruh kekuatan pendukung termasuk partai politik, relawan dan termasuk di dalamnya adalah Nasdem. Sehingga ketika dia menggunakan kekuasaannya itu harus melihat faktor sosiologis, faktor politis, faktor historis. Historisnya juga. Sejauh mana peran Nasdem. Nah itu Jokowi kan tahu persis. Jangan lupakan jasa Nasdem gitu lah. Ya pokoknya kira-kira begitulah ya. Tapi ini pernyataan saya ini tentu saja bukan hanya kepada Pak Jokowi. Siapapun presidennya. Tidak serta-merta tidak begitu gampang mereshuffle hanya gara-gara secara letter dia punya kekuasaan kemudian memahami pasal bahwa presiden punya kekuasaan itu kemudian secara gramatikal atau secara letterlek, secara harfiah, itu tidak bisa, itu jadi masalah. Kecuali kalau presidennya kayak PDIP nyusul sendiri, tanpa ada koalisi kecuali boleh. Dia itu data sendiri, partai sendiri itu tuh. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kinerja. Loh, partai-partai yang disebut ini secara evaluasi publik maupun pemerintahan yang saya baca kemarin ini termasuk menteri yang sukses. Tapi menurut Komisi 4 nih selaku mitra kerjanya. Bukan Komisi 4, Komisi 4 yang bunyi itu kan ada kinerjanya. Kalau yang disampaikan Pak Jarod itu kan mungkin dia datanya sendiri kan. Kita punya data yang berbeda, mungkin seleranya sendiri kan. Mungkin kepentingannya sendiri. Ini kan beberapa sisi, jadi perspektif lain kan juga harus dilihat. Nah, faktanya kemarin dia punya penghargaan berkali-kali. Kementerian Pertanian ini, ya kan? Kemudian masa pandemi, dialah kementerian yang nyumbang begitu besar untuk masa-masa sulit bangsa ini. Itu Kementerian Pertanian. Ini hanya berbeda cara pandang berarti ya, menurut teman-teman Komisi 4.
sisi ini perform. publik harus juga Harus juga tahu, tahu, ya, oke. harus juga tahu publik seperti ini, ya. Jangan hanya mengandalkan satu perspektif, karena perspektifnya itu sungguh berbau kejengkelan, berbau Berbau kejengkelan itu gimana hasut, tuh, ya, Gus berbau Coy? kedengkian, Wah. ya. Nah, sisi lain, sebentar Pak, Bentar, saya belum bentar. selesai. Ini harus saya tanya nih. Di sisi lain, Hah? yang terkait misalnya itu tadi, soal antitesa. Ya Allah, ini berkali-kali kita sampaikan. Orang yang menyampaikan itu bukan resmi dari Partai Nasdem. Bahkan sudah tidak di Partai Dan Nasdem sudah tidak sekarang. Ini kok masih diulang-ulang, ini kan berarti ini kan masih ada namanya yang- tidak melihat, Gus Coy. menilai orang itu tidak objektif. Nggak, berarti masih ada yang Sisinya nyangkut. sendiri aja, kepentingannya sendiri aja. Oke, kepentingan sendiri ini jangan berdasarkan kedengkian, kejengkelan kalau katanya memberikan penilaian tadi, Jadi, Bung itu- Andreas. Bukan, itu Dilihat dari berbagai sebenarnya gini, sisi. Anggi. Kalau kita lihat tadi kalau Gus Coy menyampaikan bahwa tidak ada cacat secara Bahkan dapat penghargaan loh katanya kementeriannya. Nah kalau menyatakan bahwa di Nasdem adalah antitesa dari pemerintahan Jokowi secara politik sebenarnya cacat secara politik gitu. Karena Cacat politik. ya kita sama-sama ada di dalam satu barisan. Sebentar, Tapi kemudian Nasdem tidak pernah menyatakan Tapi antitesa, kemudian- itu tapi kita orang namanya Pak kemudian- Zulfan. Iya, Lalu kita tahu. kemudian Suara karena ini pribadi tidak katanya. sesuai dengan Oke. pandangan partai, maka dia dinonaktifkan. Itu kan? Nasdem punya pandangan dengan mengusung ini bukan untuk periode ini 2024 2029 Pak Hugo. Tapi sebenarnya kan kemudian secara kerangka kita, fakta halo, Pak Gus Coy, kerangka Bergantian. kita Kan lihat. adalah dalam pemerintahan itu tetap ada sustainable. Itu sudah kita diseskan. Ada keberlanjutan. Tapi juga harus ada perubahan, itu clear. Konsep ini clear, tinggal nanti dielaborasi. Jadi tidak revolusi. Oke. Karena mekanisme pergantian kepemimpinannya adalah demokrasi. Sebentar, Bukan bagaimana dengan revolusi. ini Gus Coy? Tadi Jadi kebijakan lama pernyataan tetap bahwa dijalankan yang baik-baik. Gus Coy, ini harusnya kan bukan disarankan mundur nih, harusnya mengundurkan diri saja. Nah itu gimana responnya? Tapi nanti responnya dijawab ya. Kita jeda baik, dulu sebentar. oke. Dua sisi kembali sesaat lagi.